Hai, kenalin nama aku Hasna dari program studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dengan NIM 15026-25057. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Ramadhani Rahman dari Prodi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Perkenalkan nama saya Leonardo Moses dari Prodi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Perkenalkan nama saya Aldo Erlangga Saputra dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Di video ini kita akan membahas tentang urgensi dan juga dasar hukum pendidikan Pancasila sebagai bagian integral dari pembelajaran di Indonesia. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bahwa Pancasila tidak hanya mata pelajaran, tetapi juga sebagai fondasi utama untuk membentuk karakter bangsa. Urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila berperan sebagai pembentuk karakter dan moral generasi kita. Tanpa nilai-nilai Pancasila, bangsa kita akan mudah terpecah oleh perbedaan. Pendidikan Pancasila mengajarkan tentang persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Mutiara Ramadhani Rahman dari Prodi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Di sini aku dari kelompok 11 Landasan Pancasila, dan aku nih di sini mau wawancara mengenai apa sih, seberapa penting sih itu Pancasila di kehidupan kita. Nah, sebelumnya di sebelah aku tuh udah ada salah satu mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Boleh perkenalan nggak, namanya siapa, dari prodi apa? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, aku Mutia Sara Nur Fatimah dari Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Biasa dipanggil Mimi. Oke, halo Mimi. Halo. Di sini aku boleh nanya-nanya nggak mengenai Pancasila itu? Boleh. Oke, dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu, menurut kamu seberapa penting sih Pancasila buat bangsa Indonesia? Kalau aku ya penting banget. Soalnya kan Pancasila itu dasar negara ya. Itu juga dia sebagai pandangan hidup. Terus juga dia kan sumber pemersatu bangsa yang beragam. Nah, kalau nggak ada Pancasila nih, Indonesia pasti akan mudah hancur ya. Jadi bahaya banget ya kalau misalnya nggak ada Pancasila ya di negara kita. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih, menurut kamu seberapa penting sih Pancasila buat generasi kita tuh yang sekarang, generasi Gen Z ya disebutnya ya? Penting banget sih, soalnya kan tantangan zaman ini kan pasti kompleks banget ya. Nah, kebetulan juga Pancasila ini bisa ngefilter budaya negatif dari negara luar. Oh, dari pengaruh luar ya maksudnya. Oke, mungkin segitu aja sih pertanyaannya. Makasih ya udah luangin waktunya buat wawancara sebentar sama aku. Sama-sama. Bye-bye. Lalu, apa dasar hukum pendidikan Pancasila? Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 3 ditegaskan bahwa pemerintah menggunakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Hal ini ditegaskan lagi dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagaimana implementasinya di sekolah? Pendidikan Pancasila tidak hanya hadir dalam mata pelajaran, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya itu ada gotong royong, musyawarah kelas, hingga program P5. 3. Nah, setelah membahas apa aja sih implementasi di sekolah, sekarang kita akan membahas apa saja tantangannya di kehidupan kita. Nah, Pancasila ini kan dia sebuah ideologi dari bangsa kita ini. Kalau bangsa kita ini kan tidak lepas dari namanya globalisasi. Nah, kalau ada globalisasi pasti ada juga budaya asing yang masuk. Gimana sih? Dan apa aja sih tantangannya itu? Tantangannya itu bisa mulai dari pertama, masuknya itu seperti cara hidup individualisme. Nah, bangsa kita kan terkenal sebagai orang yang ramah, gotong royong, saling bekerja sama, saling menolong. Tapi kalau nilai individualisme itu masuk, kan budaya kita kan lama-lama hangus, tidak terlihat lagi sebagai sebuah identitas. Nah, yang kedua itu ada hedonisme. Hedonisme itu sendiri sebagai perilaku yang suka berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang. Itu juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, apa aja sih solusinya? Salah satunya itu kita dengan memperkuatkan praktik
nyata dalam nilai Pancasila, meningkatkan peran sebagai guru, murid, dalam lingkungan kita bermasyarakat, memanfaatkan media digital untuk menyebarkan konten yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari berbagai pembahasan tadi, sudah sampai kita di tahap kesimpulan. Kesimpulan pada video hari ini adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara sekaligus menjadi identitas nasional negara kita dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, mulai dari penyebaran media digital, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga untuk dilakukan sebagai program-program sekolah atau pemerintah. Nah, meskipun ada banyak tantangan, tapi kita bisa menghadapinya dengan cara bekerja sama, mempraktikannya, dan kita juga jangan mudah terpecah belah. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Kita wujudkan generasi emas Indonesia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Cintai tanah air kita, tanah air Indonesia yang berpancasila satu dan dasar negara yang satu. Terima kasih.